diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi mengenai ikatan van der Waals. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fernisa Orlia Payung dari kelas E angkatan 2019, NIM B1A1191178. Sejarah van der Waals. Van der Waals lahir pada tanggal 23 November 1823. Beliau merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri Jacobus van der Waals dan Elisabeth van der Burg. Walaupun beliau tidak mempunyai pengetahuan tentang bahasa Romawi dan Yunani, namun van der Waals lulus dalam saringan masuk sekaligus melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden dari tahun 1864 sampai dengan 1865. Di Universitas Leiden ini, van der Waals mendapatkan ijazah mengajar, yaitu matematika dan fisika. Pada tahun 1864, dia diangkat menjadi seorang guru salah satu sekolah menengah di Deventer. Dan kemudian pada tahun 1866, van der Waals pindah ke The Hague. Di sana mula-mula ia bekerja menjadi seorang guru dan kemudian dia diangkat menjadi salah satu direktur sekolah menengah di kota tersebut. Setelah menamatkan pendidikan dasarnya di kota kelahirannya, van der Waals menjadi seorang guru sekolah dasar. Pada umur 36 tahun, van der Waals mendapat gelar doktor dengan tesisnya yang berjudul Over the Continuated van der Baren Vloeistoffen atau On the Continuity of the Gas and Liquid State. Dan kemudian pada tahun 1876, van der Waals mendapat gelar profesornya di bidang fisika di Universitas Amsterdam. Kemudian pada tahun 1913, van der Waals juga memperoleh beberapa penghargaan lainnya, diantaranya Doktor Kehormatan di Universitas Cambridge, anggota kehormatan Imperial Society of Naturalists of Morrow, the Royal Irish Academy, dan the American Philosophical Society, dan juga merupakan anggota luar biasa dari The Royal Academy of Sciences Belgia. Van der Waals juga meneliti interaksi antar molekul. Oleh karena itu, untuk menghargai jasa dari van der Waals ini, maka gaya ini diberi gaya van der Waals. Van der Waals ini yang mempunyai hobi membaca dan juga berjalan kaki meninggal pada tanggal 8 Maret 1923 di Amsterdam. Namun, hingga kini ilmunya masih sangat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan. Definisi gaya van der Waals. Menurut van der Waals, interaksi antar molekul tersebut menghasilkan suatu gaya antar molekul yang lemah. Gaya ini dikenal sebagai ikatan van der Waals. Gaya van der Waals dalam ilmu kimia merujuk pada jenis tertentu gaya antar molekul. Istilah ini pada awalnya merujuk pada semua jenis gaya antar molekul, dan hingga saat ini masih kadang digunakan dalam pengertian tersebut. Akan tetapi saat ini gaya van der Waals lebih umum merujuk pada gaya-gaya yang timbul dari polarisasi molekul menjadi dipol. Gaya van der Waals terjadi akibat interaksi antar molekul nonpolar atau gaya London antara molekul-molekul polar atau gaya dipol-dipol, atau antara molekul nonpolar dan molekul polar atau dipol-dipol terinduksi. Ikatan van der Waals terdapat antar molekul zat cair atau padat
dan sangat lemah. Juga gaya van der Waals ini dahulunya dipakai untuk menunjukkan semua gaya tarik-menarik antar molekul. Pada saat tertentu, molekul-molekul dapat berada dalam fase dipol seketika apabila salah satu muatan negatif berada di sisi tertentu. Dalam keadaan dipol ini, molekul dapat menarik atau menolak elektron lain dan menyebabkan atom lain menjadi dipol. Gaya tarik-menarik yang muncul saat ini merupakan gaya van der Waals. Karena gaya ini sangat lemah, maka zat yang ikatannya mempunyai ikatan van der Waals akan mempunyai titik didih yang sangat lemah. Meskipun demikian, gaya van der Waals bersifat permanen dan lebih kuat dari gaya London. Contoh gaya van der Waals terdapat pada senyawa hidrokarbon. Misalnya pada senyawa CH4, dan perbedaan keelektronegatifan C merupakan 2,5 dengan H merupakan 2,1, sangat kecil, yaitu sebesar 0,4. Senyawa-senyawa yang mempunyai ikatan van der Waals akan mempunyai titik didih sangat lemah. Namun, dengan bertambahnya R dalam ikatan akan makin kuat sehingga menambah titik didih lebih tinggi. Contohnya titik didih C4H10, C3H8, C2H6, dan CH4. Contoh lainnya yaitu bromin dan iodin, di mana bromin berwujud cair tetapi mudah menguap, dan iodin berwujud gas tetapi mudah menyublim. Hal ini disebabkan karena ikatan antar molekul bromin dan iodin adalah ikatan van der Waals. Gas mulia, misalnya argon, dapat membentuk kristal sederhana. Distribusi elektron pada kristal sama dengan atom-atom bebasnya. Kristal yang terbentuk akibat gaya atau interaksi van der Waals mempunyai ikatan yang sangat lemah dan suhu leburnya sangat rendah. Atom-atom mempunyai energi ionisasi yang besar. Kemudian persamaan gas ideal dapat dinyatakan seperti pada rumus di samping, yaitu P sama dengan N dikali R dikali T per V dikurangi dengan NB, di mana P merupakan tekanan gas dengan satuan N Newton per meter persegi, N merupakan jumlah mol dengan satuan mol, R merupakan konstanta gas universal di mana telah ditentukan angkanya yaitu 8,315 Joule per mol. Kemudian T merupakan temperatur dengan satuan Kelvin, V merupakan volume gas dengan satuan meter kubik, dan NB merupakan jumlah volume gas secara total dari molekul-molekul gas. Kemudian persamaan gas ideal yang diambil dari ikatan van der Waals yaitu seperti dinyatakan pada gambar di samping dengan rumus P sama dengan N dikali R dikali T per V dikurangi dengan NB dikurangi dengan A dikalikan dengan N per V persegi, di mana P dinyatakan sebagai tekanan gas dengan satuan Newton per meter persegi, kemudian N kecil dinyatakan sebagai jumlah mol dengan satuan mol, R dinyatakan sebagai konstanta gas universal yang telah ditentukan angkanya yaitu 8,315 Joule per mol, kemudian T merupakan temperatur dengan satuan Kelvin, kemudian volume dinyatakan sebagai dinyatakan sebagai volume gas dengan satuan meter kubik, kemudian NB merupakan jumlah volume total dari molekul-molekul gas,
Kemudian A merupakan konstanta empiris di mana nilainya bergantung pada gaya tarik-menarik yang terjadi antar molekul gas. Orbital elektron terluar gas mulia terisi penuh dengan distribusi elektron yang simetris. Dalam keadaan zat cair ataupun padat, gaya-gaya ini lebih besar. Zat-zat di atas dapat membentuk kristal molekuler. Satuan-satuan dalam kristal molekuler ini yaitu klor, benzena, dan sebagainya. Untuk atom atau molekul-molekul kecil, struktur kristalnya tersusun secara rapat atau close pack karena gaya van der Waals tidak mempunyai arah dalam ruang. Struktur tersebut terdapat pada gas-gas mulia seperti halogen, gas hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon dioksida, asam klorida, asam bromida, metana, etana, amonia, fosfina, dan juga gas hidrogen sulfida. Jari-jari atom van der Waals. Jari-jari atom merupakan jarak antara inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil. Jari-jari atom van der Waals yaitu setengah dari jarak antar pusat atom bertetangga yang berada pada jarak terdekat tetapi tidak berdekatan. Klasifikasi ikatan van der Waals. Terdapat 5 klasifikasi ikatan van der Waals, yaitu interaksi ion-dipol, interaksi dipol-dipol, interaksi ion-dipol terinduksi, interaksi dipol-dipol terinduksi, dan interaksi dipol terinduksi dan dipol terinduksi. Klasifikasi yang pertama yaitu interaksi ion-dipol, di mana gaya antara molekul ini terjadi pada ion dan senyawa kovalen polar. Interaksi ini relatif cukup kuat. Contohnya yaitu natrium klorida sebagai senyawa ion dapat larut dalam air yaitu senyawa polar, dan perak bromida dapat larut dalam perak bromida yaitu senyawa ion yang dapat larut dalam amonia sebagai senyawa polar. Yang kedua yaitu interaksi dipol-dipol. Interaksi ini terjadi antara sesama senyawa polar yaitu dipol, di mana interaksi ini terjadi antara ekor dan kepala jika memiliki kutub yang berlawanan akan saling tarik-menarik, begitupun dengan sebaliknya. Kemudian molekul seperti HCl merupakan dipol permanen karena klor lebih memiliki elektron negatif dibandingkan dengan hidrogen. Kemudian interaksi yang kedua yaitu interaksi ion dan dipol terinduksi, di mana interaksi yang terjadi yaitu interaksi antara aksi ion dan dipol terinduksi. Kemudian interaksi ini juga relatif lebih lemah. Kemudian interaksi yang keempat yaitu interaksi dipol dan dipol terinduksi, di mana suatu molekul polar yang berdekatan dengan molekul nonpolar akan menginduksi molekul nonpolar. Akibatnya molekul nonpolar memiliki dipol terinduksi. Contoh interaksi yang terjadi yaitu interaksi antara HCl sebagai molekul polar dengan diklorin sebagai molekul nonpolar. Yang kelima yaitu interaksi dipol terinduksi dan dipol terinduksi, di mana pasangan elektron suatu molekul baik yang terikat maupun yang bebas yang bergerak mengelilingi inti elektron yang bergerak mengimbas atau menginduksi sesaat tetangganya sehingga menjadi
molekul tetangga polar terinduksi sesaat, yang kemudian molekul ini akan menginduksi molekul tetangganya yang lain, sehingga terbentuk molekul-molekul dipol sesaat. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals yaitu jumlah elektron dalam atom atau molekul, bentuk molekul, kepolaran molekul, dan titik didih gas mulia. Pengaruh ikatan van der Waals terhadap bidang farmasi yaitu ikatan ini berkaitan dengan indikasi atau penggunaan terapi suatu zat. Contohnya seperti aksi proksimat alkohol untuk mengurangi keasaman lambung. Sekian penjelasan saya mengenai ikatan van der Waals. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kita semua, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.